Meski telah tua, namun bangunan bercat kuning itu masih nampak kokoh melawan perubahan zaman yang telah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Terdapat dua bangunan di dalam kompleks Benteng Oranye yang berlokasi di kota Ternate, Maluku Utara, dan dijadikan sebagai museum rempah dan museum sejarah naturalis asal Inggris yang mendunia, Sir Alfred Wallace. Beberapa gedung yang berada di dalam kompleks Benteng Oranye peninggalan kolonial yang telah berusia ratusan tahun, kini telah berubah fungsi menjadi sebuah museum untuk menggali informasi dan pengetahuan akan gemilangnya perdagangan komoditi rempah di masa lalu serta perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Museum rempah yang berada di pusat kota Ternate, Maluku Utara itu hingga kini tak surut dari para pengunjung. Mereka menyerap berbagai informasi komoditas rempah itu yang sempat mengundang kolonial dari negara Eropa seperti Portugis. Demikian antara lain diungkapkan Kepala Museum Rempah Rinto Taib. Sejarah berdirinya Museum Rempah ini sendiri berdasarkan surat keputusan wali kota. Saat itu lembaga namanya Pengelola UPTD Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Disitulah Museum Rempah didirikan tahun 2015 itu sebagai memanfaatkan kebijakan untuk memanfaatkan sebuah gedung yang dahulunya punya nilai sejarah penting, di mana tempat berdomisilinya para gubernur jenderal VOC. Di antaranya adalah Jan Patterson Koen. Nah, kemudian sejak 2015 itulah Museum Rempah difungsikan dengan keterbatasan koleksi, tetapi banyak sekali karena kunjungan yang datang, karena museum itu berada tempatnya sangat strategis di dalam Benteng Oranye sebagai destinasi pariwisata, sehingga animo masyarakat itu memang benar-benar sangat tinggi pada setiap hari, terutama weekend dan lain-lain. Nah, sampai sejauh ini, terutama dengan kebijakan pemerintah kota membuat atau menetapkan city branding atau tematik kota Ternate dengan identitasnya atau city brandingnya adalah kota rempah, maka Museum Rempah-Rempah sangat punya nilai signifikansi sejarah untuk bisa memberikan legitimasi terhadap tematik kota rempah tersebut. Jadi teknik kita adalah menghadirkan langsung koleksi itu seperti kayu manis, cengkeh, dan lain-lain dalam bentuk sebuah ruang tata pamer yang mana diletakkan dalam media seperti toples, kemudian ditulis sehingga pengunjung yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya koleksi ini, nah mereka bisa membaca label yang kita tulis seperti kapulaga atau merica atau apapun itu. Nah, tapi semuanya adalah sudah berbentuk bahan kering. Jadi bukan tanaman hidup, tetapi bahan kering. Kita punya konsep nanti akan siapkan juga beberapa tanaman khas rempah, seperti kita buat botani garden di outdoor untuk menghadirkan sesuatu yang menarik. Orang mengenal rempah bukan di toples atau di tempat wadah tertentu, tapi melihat langsung bagaimana budidayanya di alam terbuka. Sebagai Kepala Museum Rempah, Rinto Taib juga mengatakan Museum Rempah tidak hanya bicara terkait romantisme kejayaan masa lalu komoditi rempah, namun yang penting yaitu informasi dan edukasi, karena informasi dan edukasi yang akan terus bisa diupdate sesuai perkembangan zaman. Menanggapi keberadaan Museum Rempah, Iki Ruka, seorang pemuda Ternate yang tergabung di dalam komunitas Ternate Creative Space, memiliki kebanggaan akan Museum Rempah yang berlokasi di kota Ternate. Namun ia juga berharap museum itu agar lebih ditingkatkan lagi konten atau materi dan media pamernya. Kalau kesan, mungkin pertama ini sebuah kemajuan untuk Ternate, khususnya kita punya cerita sejarahnya sangat besar, Pak. Mungkin dari seluruh Indonesia punya buku SD SMP itu pasti ada sejarah tentang Ternate. Kalau sebagai anak muda mungkin ini museum pertama di Ternate ya, setelah Museum Kesultanan. Tapi mungkin ditingkatkan lagi karena ada beberapa hal yang memang belum ada, misalkan perjelas silsilah kesultanan itu mungkin penting, jadi sumber selain menceritakan kan intinya rempah, namun sebelum ada saat ada rempah itu ada kesultanan, mungkin sejarah-sejarah itu yang menarik. Sama mungkin
cengkeh dan palanya sebagai ciri khas rempah itu ditunjukkan biar kita bisa melihat, dan mungkin ada pemandu yang standby di gedung biar ketika kita datang tidak bingung-bingung dan kita tidak perlu mencari-cari orang untuk bisa menjelaskan hal-hal yang ada di museum. Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara, sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda VOC, alat tukar masa lalu, dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terkait sejarah jalur rempah khususnya di Maluku Utara, upaya penyampaian informasi dilakukan dengan media pamer perihal informasi Sir Alfred Wallace dalam penjelajahannya di bumi Moluku Kierahan. Sebagai seorang penjelajah dan naturalis, begitu banyak catatan dan dokumentasi yang telah dihasilkan oleh Sir Alfred Wallace dalam penjelajahannya. Catatan perjalanan tersebut hingga kini masih bisa ditelusuri di dalam Letter from Ternate dan Malay Archipelago dan menjadi referensi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Menurut Kepala Museum Rempah Rinto Taib, catatan dan sampel penelitian dikumpulkan Sir Alfred Wallace selama di Maluku Utara merupakan sumber inspirasi bagi Charles Darwin dalam membuat tesisnya yang sangat menggemparkan dan kontroversial, yakni teori evolusi Darwin. Selain itu, Ternate tidak hanya dikenal sebagai pusat rempah di Nusantara, namun menjadi epicentrum perkembangan ilmu pengetahuan, terutama biologi modern dan sejarah alam. Dari Museum Rempah, saya Desi Haryanti Ismail.